Almarhum bokap adalah orang yang keras sekali. Orang yang keras dan ya mungkin jalan hidupnya tuh rada-rada sedikit preman lah. Jadi waktu gue masih kecil SMP, SMA, gue memandang bapak tuh sebagai sosok yang harus dibenci. Bahkan gue dulu belajar bela diri itu agar bisa menangkis tamparannya bokap gue. Lalu kemudian bokap sakit-sakitan, bolak-balik ke rumah sakit. Yang mau tidak mau yang bantu adiknya bokap sama gue. Yang harus bantu, ya biasalah biaya rumah sakit. Sementara gue nggak suka atau punya trauma dengan bokap. Tapi gue harus. Sampai akhirnya tiba-tiba on the last moment bokap mau almarhum meninggal, dia minta gue mendampingi, dia pegang tangan gue, dia ngomong begini, balik ke cerita lo lagi, di saat lo bangkrut dan lo harus membuka awal bisnis lo, di mana lo jadi creative agency dan lain-lain, apakah itu tantangan terbesar dalam hidup lo? jadi I enjoy my life. Gue enjoy menemukan cara-cara baru, metode baru melobi orang. Yang biasa kita jadi artis, selebriti kita diulu-ulukan orang, sekarang kita harus melobi orang, men-treat orang. Kan beda ini dunianya kan? Beda. Tapi I enjoy it. Dan akhirnya gue ketemu ilmu baru. Yes. And I'm proud about it. Yang ilmu baru itu akhirnya ketika gue terjun di politik itu terpakai, yaitu lobby namanya. I see. Jadi gue bukannya turun, yang orang bilang, wah Dede jatuh abis di sini. Secara finansial mungkin. Ya di dunia film ini. Yes. Tapi I transform, berproses tadi, menuju sesuatu yang baru, masuk dunia yang baru, dan I survive. Dan ilmu yang di dalam proses ini menjadi latar belakang untuk saya bisa terjun di politik. Oh. Dan sampai sekarang. Right, I see. Jadi lu malah metamorfosis ya bro ya? Ya, you can say that. Soalnya mentalitas lu bisa enjoy dalam keadaan dimana semua orang is against you. Itu gimana dapet nih? Ada story-nya nggak sih? Ya banyak ya, story ya mungkin. Saya selalu bilang dalam berbagai pertemuan, saya bilang guys, kawan-kawan yang mungkin sering merasa patah dan mengatakan gue dari keluarga broken home, orang tua gue begini, orang tua gitu, gue apa sih gue hidup ini, gue udahlah ngapain nih gue. There's no semangat hidup. Kalau saya melihat bercermin ke belakang, saya dari keluarga broken home, keluarga kami, keluarga orang tua saya bercerai sejak saya usia 8 tahun, saya tinggal kadang-kadang dibawa oleh bapak, dibawa ibu, dibawa tante, dibawa nenek. Saya selalu sedih melihat sekumpulan teman-teman dengan keluarganya, itu saya selalu sedih. Tapi saya selalu mengatakan bahwa saya harus membuktikan bahwa saya bisa lebih baik dari ini. Jadi ada dendam dalam diri saya yang mengatakan bahwa kenapa saya nggak seperti mereka, nggak sebahagia mereka, nggak. Nah, dendam itu saya transformasikan menjadi api, bukannya membakar diri sendiri, tetapi membakar kreativitas, creativity, productivity. Sehingga ketika semua problematika itu terjadi, api saya bukan untuk melawan, bukan untuk marah, tapi untuk oke, saya buktikan. Jadi sifat competitiveness saya sebagai atlet, seorang bela diri,
bukan merasa marah ketika ada orang lain lebih hebat atau lebih jago. Tapi oke, saya bisa berlatih seperti itu. Dan saya buktikan saya bisa. Kira-kira gitu. Dan kalau ditanya, kapan dapatnya ya? Mungkin tadi saya katakan benang merah kita akan membawa kita kepada pertemuan demi pertemuan atau kumpulan demi kumpulan. Ya, makanya saya ditaruh di bela diri. Bela diri itu adalah dunia yang mana kita bertanding bukan hanya untuk menang, tapi untuk memahami kekalahan bagian daripada proses untuk menang. Sportivitas juga. Sportivitas. Kita kompetitif. Tapi begitu kita menang atau kalah, kita sportif. Kita terima, bukannya malah, wah gue gak terima. Nggak gitu. Oke, gue kalah hari ini, gue berlatih. Supaya gue bisa menang nanti. Supaya nanti next, gue bisa menang. Oke. Kan begitu. Jadi tanpa benang merah itu, mungkin gue nggak akan nyampe di dunia bela diri. Tapi benang merah itu penting banget ya. Oke. Gue nanya begini karena gue penasaran banget. Karena banyak banget orang-orang di luar sana yang bahkan nggak bisa kepikiran tentang hal ini. Dan buat gue ini enlightening banget. Benar-benar ngebuka pikiran. So, jadi bangkrut malahan dianggap sebagai sebuah proses di mana lu bisa ngambil maknanya, bisa ngambil benang merahnya, dan akhirnya bisa gunain hal ini untuk lu metamorfosis, bisa arahnya ke politik. Ya, itu semua juga proses ya. Jadi kalau ditanya apa yang membawa gue ke politik, pertama adalah waktu gue di dunia film, gue sudah terlibat organisasi profesi, ada namanya Parvi. Gue di dunia artis, gue jadi salah satu wakil ketua umum di Parvi lah, kalau nggak salah ya. Dan tentu pada saat itu, era itu, Orde Baru, semua artis itu affiliated to politics, terutama yang organisasi. Mereka digunakan untuk kegiatan-kegiatan politik, bisa menjadi vote getter, bisa kampanye, dan sebagainya. Dan di situ pada saat itu ya era Orde Baru lah. Tokoh-tokoh besar yang sulit kita temui hadir di situ kan, satu ruangan dengan kita, itu suatu kebanggaan juga. Dan mau tidak mau akhirnya saya berproses di dalam organisasi sampai membawa saya kepada organisasi lainnya, yaitu Kosgoro. Saya masuk di Kosgoro, mulai dari generasi muda Kosgoro, terus pimpinan pusat kolektifnya, jadi pengurus, akhirnya ditarik ke partai. Jadi by proses ya. By proses. Nah, ketika ditarik ke partai ya paham politik. Bahwa kemudian partai ini tidak menjadi pilihan terakhir saya melihat ya saya harus cari yang idealismenya. Kalau dulu kan ketarik itu kan karena semua artis pada saat itu ada di situ. Ngerti nggak maksudnya? Iya kan? Kalau dulu. Gua nggak usah ceritain deh ada di mananya. Tapi pada saat itu begitu. Akhirnya oke, gue mulai memberikan keputusan. Dan ketika kita sudah berada di politik, tentunya kita melihat bahwa kayaknya saya punya potensi di sini. Proses yang saya alami dari dulu, up and down dan sebagainya, saya lihat, oh saya ada potensi di sini. Nah itulah yang mengembalikan kembali mental saya untuk, saya bisa dong berarti, untuk menjadi bagian dari sistem yang tujuannya kembali ke benang merah tadi. Which is helping others. Karena kalau lo orang kaya, lo helping others-nya dengan your money. Betul. Iya kan? Betul. Kalau lo adalah seorang influencer, ya lo menolong orangnya dengan cara lo memberikan influence yang bagus, like you give words dan sebagainya. Tapi kalau lo berada di dalam kekuasaan, yang lo bisa lakukan menolong orang adalah membuat kebijakan. That is called public policy. Kan it's the same thing. Ini menolong puluhan, ratusan orang, ini menolong ribuan orang, ini pun juga menolong jutaan orang. Jadi semua ada benang merahnya, bro. Kalau tarik ya sama aja sih. Tinggal ditarik aja. Cocok nggak kita di situ? Kalau nggak cocok, ya pasti mental. Karena kita memaksakan diri. Tapi kalau kita cocok, kita nyaman. Dan tiap hari dapat ilmu. Yang mungkin kalau di 10 tahun yang lalu gue nggak seperti ini gitu. Pasti begitu dong, iya kan? Karena that's by process. Jadi sampai saat ini saya masih I really trust my benang merah tadi. Nah selama ini apa yang lo lakukan, apa yang pernah lo lakukan untuk
merealisasikan benang merah itu di politik. Karena kalau lu bicara tentang nolong orang, lu kan benar-benar mesti ngerti gitu loh, rakyat lu. Ya. Ya tentu begini, kalau saat ini di media sosial orang kan gampang banget minta tolong. Pak Dede tolong dong, saya bantu, saya kena utang nih begini, tolong pinjamkan saya uang. Banyak. Gitu nggak? Gua juga dapat sering banget, ya. Ya kita nggak bisa bantu. We cannot bantu mereka karena sesuatu yang sifatnya adalah money. Karena kita bukan filantropis yang kayak Mark Zuckerberg yang duitnya di mana-mana, gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah, ayo dong kita memikirkan policy apa yang bisa menolong warga kita, masyarakat kita. Atau lu bisa bikin YouTube bro sama gua bro. Minimal ada orang-orang di sini yang gua harap kebantu. Kenapa? Karena gue sendiri pun kebantu. Minimal udah dapat satu orang ya. Iya, oke. Gue udah open mind, gue baru ngerti tentang teori benang merah ini juga. So buat gue keren bro. Kalau gitu jangan lupa subscribe nanti YouTube gue. Nah, Jendela Kang Dede. Jendela Kang Dede. Jadi lu benar-benar jadi YouTuber ya sekarang ya? Sedang mencoba mempelajari, karena itu bagian daripada proses tadi. Gokil. Ini bener-bener kolonial rasa milenial gitu. Jadi YouTuber. Jangan ngomong kolonial. Aduh, tersungging nih. Anyway, jadi kembali lagi pada cerita tadi. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah Tuhan sudah menempatkan manusia pada posisi-posisinya, dan itu pasti dengan tujuan yang baik. Bahwa kemudian dia melakukan perbuatan yang tidak baik, itu adalah yang tadi, dia mengikuti nafsu. Kalau dia trust dengan benang merahnya, insya Allah dia stay di dalam benang merah tersebut. Ngerti nggak maksudnya? Okay. Jadi ketika Tuhan menaruh seorang coach Yudi Chandra di sini, itu bukan karena tanpa ada alasan, ada sebab, so that you can help people untuk start up their economy life, dan businesses, menemukan awareness, dan sebagainya. Ketika saya terus kemudian saya ditaruh di dunia ini, bukan karena saya ingin membagi-bagi duit kepada yang tadi pengen minjem duit, tapi supaya saya bisa membantu membuat kebijakan-kebijakan di negara ini yang pro kepada masalah orang kecil tadi, masalah ekonomi UKM tadi, masalah pendidikan tadi, masalah macam-macam. Oke, nah lu bilang lu punya benang merah adalah ngebantu orang. Iya. Nah ketika lu jadi gubernur, wakil gubernur, atau di DPR ini, apa hal konkret yang lu pernah lakukan buat ngebantu orang? Ya, jadi ini adalah salah satu yang memang kalau kita cari-cari, setiap hari itu kita melakukan sesuatu hal. Tapi it works by the system. Jadi begini, kita nggak bisa mengklaim bahwa ini gue melakukan ini, enggak, karena itu the system. Tapi lo bagian dari sistem yang bisa nge-push agar ini terjadi. Oke? Satu contoh saja lah, let's say satu contoh saja. Waktu gue di Jawa Barat, gue sering tidur di kampung, di desa, di rumah-rumah orang miskin dan sebagainya. Dan gue melihat permasalahan utama itu terjadi adalah semua ekonomi bergerak di kota besar. Dia tidak bergerak di desa. Ekonomi itu di kota besar. Nah, environment terkecil yang terjadi itu sebetulnya adalah desa. Kalau di kota besar, semua ekonomi berputar. Desa kecil sekali perputarannya. Paling lo orang beli ciki, beli sayur, kira-kira gitu. Maka gue membuat sebuah premises. Ketika kita memberikan support kepada desa, kepada mereka, bisakah mereka bergerak? Maka waktu itu kita mengeluarkan kebijakan, tentu dengan gubernur tentu ya. Gue membuat test case, memberikan desa 1 miliar. Desa 1 miliar, oke. Jadi gue mau membuat sebuah test case 100 desa, kita berikan dana 1 miliar untuk dikelola mereka. Dalam 3 hal, infrastruktur, BUMDes, dan lingkungan. Dari 100 desa, kita tes. Ternyata 30% desa bisa berkembang menjadi lebih baik. 30%?
70% hanya menyelesaikan apa yang menjadi cita-cita. Bangun gor, memperbaiki temboknya kantor kelurahan, membuat jadi sesuatu yang sifatnya simplistik, tapi bukan sustainable. 70%. Akhirnya di tahun berikutnya, kita waktu itu mulai 1 tahun pertama, terus tahun ketiga, karena 1 tahun yang kedua ini evaluasi. Kita naikkan jadi 150 desa. Dikasih pendampingan, konsultan, pendampingan, dan MONEF, monitoring evaluasi. Per 3 bulan di MONEF. Hasilnya, dari 150 desa, 70% berhasil melakukan pengembangan wilayahnya. Jadi persentasenya jauh lebih tinggi ya? Jadi lebih tinggi, karena ada pendampingan. Ada orang yang level sarjana, ada pendampingan, ada monitoring, ada evaluasi. Tesis ini gue bawa ke Kementerian Dalam Negeri. Waktu itu masih yang dari Padang itu, gue lupa siapa namanya, Mendagri yang dari Sumatera Barat, mantan Gubernur Sumatera Barat. Gue kasih tahu, kalau saja ada waktu itu 40.000 desa kurang lebih di Indonesia dan dikasih 1 miliar per desa, maka akan ada kurang lebih 40 triliun yang dikeluarkan tiap tahun oleh negara untuk mendorong desa. Ini didiskusikan di Depdagri. Kebetulan gue dengan Pak SBY dekat, gue sampaikan ke Pak SBY. Dan Pak SBY mengatakan bahwa kalau begitu ini sudah cocok, kita rencana mau bikin undang-undang desa. Nah, premisnya udah kita lakukan di Jawa Barat. Gue dengan Pak Gubernur pada saat itu kita membuat contoh. Sekarang undang-undang desa, setiap desa dapat 1,4 miliar. Sekarang. Wow. Dari hasil riset lo ya? Riset kita. Bahwa yang menggolkan di DPR, ya itu nggak ada masalah. Tapi kan kita real. Kita memberikan cara bagaimana desa membangun. 1 miliar, 1 desa. Kita uji coba 100 desa. Tahun ketiganya kita berikan 150 desa. Wow. So, ya itu. Ini kan satu contoh. Ya sebenarnya contoh-contoh lain yang kita lakukan pun juga banyak. Ya. Tetapi ini kan satu contoh yang artinya konkret. Siapa yang dapat nama? Ya pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ada lagi. Kalau mau dicari-cari. Karena kalau mau nyari-nyari gampang. Ya kan? Hanya kan masalahnya kita nggak pernah mengekspos. Oke. Provinsi Jawa Barat pada tahun itu pendapatan asli daerahnya, PAD-nya, itu adalah kurang lebih hanya berkisar sekitar 8 triliun lah. PAD terbanyak dari mana? Dari namanya BPRKB, jadi nomor kendaraan, pajak nomor kendaraan, terus pajak bahan bakar, terus kemudian ada lagi, gue lupa pada saat itu mungkin pajak air atau apalah gitu ya. 6 triliun lah. Adanya di mana? Paling banyak itu Depok, Bekasi, Bogor, Kerawang, Cirebon, Bandung. Sementara yang lain tidak. Yang banyak. Jadi nggak merata ya? Nggak merata, yang banyak kendaraan aja. Bagaimana caranya kita untuk meningkatkan PAD kita? Banyak, investasi bisa masuk, pendapatan asli daerah bisa, bagi hasil. Kita nggak berhasil ini karena bagi hasil industri Jawa Barat kan sekian ribu industri. Tapi kan pajaknya nggak masuk ke daerah, pajaknya ke pusat. Oh gitu. Jadi kita praktis tidak merasa waktu itu ya. Maka kita push, yaitu pendapatan dari pajak kendaraan bermotor, bahan bakar, air, dan sebagainya. Nah kita melihat ternyata banyak losses-nya. Orang tidak membayar atau tidak terdaftar. Maka yang kita lakukan adalah kita mencoba mengumpulkan namanya Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah, agar jemput bola. Mereka membuat yang namanya kantor-kantor di titik-titik yang banyak itu tadi. Jadi kita memperbanyak samsat yang semuanya tercetak melalui online. Jadi setiap orang membayar pajak masuk online bisa dilihat di HP. Sehingga day to day kenaikan pajak itu bisa kelihatan. Dari kita bisa lihat di titik mana yang ternyata nggak naik. Depok, kendaraan banyak di Depok, tapi kok ini nggak naik. Berarti ada yang nggak jelas. Gitu kan? Oke. Terus dimonitoring.
Dan dalam 3 tahun, kita naik menjadi 13 triliun. Berapa persen tuh, Bu? Ya lo bayangin aja dari 8 triliun ke 13 triliun. Wah. Kenaikannya. Karena kita jemput bola dengan menggunakan sistem online. Nah dampaknya kalau kita sudah punya 13 triliun, terakhir gue meninggalkan tugas di sana itu 16 triliun. Saat ini Jawa Barat PAD-nya, pendapatan asli daerahnya sudah, gue terakhir kemarin bicara, sudah 23 triliun. Nah artinya apa? Kalau pemimpin nggak aware itu, ya udahlah kita duduk nyaman aja lah dapat gaji, kan begitu. Tapi kalau kita punya pendapatan asli daerah kan bisa buat bangun jalan, bisa buat ini. Kita bikin stadion di seluruh Jawa Barat, kita bikin di Bogor, kita bikin di Bekasi, kita bikin di Cirebon, kita bikin di Tasik. Itu juga gagasan gue. Karena apa? Jangan sampai orang Bogor merasa Jawa Barat hanya di Bandung saja. Jangan sampai orang Bekasi merasa Jawa Barat hanya ada di tengah saja. Benar. Cirebon begitu. Jadi kita bikin di titik-titik itu. Itu juga tidak mudah. Tapi untuk menguatkan persatuan, kesamaan, kira-kira gitu. Jadi lu harus pikir strategik banget deh. Iya, strategik. Kan mereka yang menghasilkan. Kita harus beri. Supaya makin bergulir lagi. Untuk membantu siapa? Saudara-saudara kita, kabupaten-kabupaten yang memang tidak punya penghasilan besar. Gitu loh. I see. Kira-kira apa sih pelajaran yang lu dapat yang paling besar dalam hidup lu ketika melakukan adaptasi atau perpindahan karir tersebut? Karena setahu gua nggak banyak orang bisa berpindah karir. Iya. Jadi untuk bisa bertransformasi, beradaptasi, lo harus mendengar. Even yang ngomong itu anak kecil. Listen to everybody ya. Even to everybody. Dengar aja dulu. Sesudah didengar, iya ya. Found the, iya ya. Found the aha moment ya. Aha, the aha moment. The eureka moment, the aha moment, the iya ya moment. Itu jadi ilmu. Ketika itu jadi ilmu, lo tinggal jalanin menjadi milik. Dan ketika menjadi milik, menjadi pengalaman. Dan ketika menjadi pengalaman, it becomes you. Gue ngomongnya terlalu spiritual nggak nih? Realnya gimana? Realnya gimana? Ini dalam banget. Yang dalam prakteknya gimana, Bro? Dalam praktek yang lu alamin, yang mungkin satu titik di mana lu ngerasa lu... Oke. Banyak ya. Jadi gini, proses pembuatan sebuah undang-undang baru gue alamin. Ada sebuah undang-undang, yang undang-undang ini 9 tahun mandek. Berproses, akhirnya gak jalan. Tiba-tiba gue ditunjuk sebagai ketua Komisi 9 kemarin itulah, periode kemarin. Undang-undang ini datang lagi ke gue. Dan gue lihat, apa nih? Undang-undang tentang pekerja migran atau TKI. Oh, ini menarik nih. Oke. Jadi, undang-undang ini, dulu namanya Undang-Undang 39 2004 kalau nggak salah ya. Judulnya adalah Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI. Heavy-nya pada saat itu adalah penempatan. Dan yang terjadi banyak ditempatkan tidak dilindungi. Betul. Dan akhirnya banyak case by case, tenaga kerja kita di luar tersiksa, terperdaya, dan sebagainya lah. Tiba-tiba undang-undang itu datang ke gue, penasaran kenapa 9 tahun undang-undang ini gak jalan. Akhirnya gue putusin karena gue ketua, oke, kita take lagi deh. Gue sampaikan kepada kawan-kawan anggota yang lain, mau nggak nih kita perjuangkan 5 juta tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Ya itu harus tuh. Oke, take. And then I review apa sih yang menjadi masalah utama. Ternyata yang menjadi masalah utama, undang-undang ini dibikin oleh para ahli, para profesional, para apa segala macam, yang mereka bukan TKI. Jadi mereka nggak on the issues ya? Ya mereka membuat pada saat itu dengan kepentingan mereka. Oke.
Akhirnya gue lihat pantasan mentok ya, karena semua punya kepentingan. Pemerintah punya kepentingan, penyalur tenaga kerja punya kepentingan, penerima punya kepentingan, asuransi punya kepentingan, macam-macam punya kepentingan. Itu yang menyebabkan 9 tahun mentok. Akhirnya I change the plan. Gue datengin para TKI dan NGO, LSM yang bergerak di bidang perlindungan TKI. Gue ikuti semua seminar-seminar yang mereka ngundang gue datang, gue dengerin, dan gue nangkep esensinya. Oh, masalahnya begitu. Kok nggak ada di sini? Akhirnya mereka cerita, ya Pak, kami itu selalu tidak pernah diizinkan untuk masuk dalam pembahasan. Jadi yang punya masalah nggak pernah ikut ngebahas, ya gimana bisa? Ya, bukan hanya boleh ikut ketika diundang. Oke. Akhirnya I promise to them, oke, setiap pembahasan, lo gue kasih kesempatan untuk nonton di atas. Silahkan, pantau kita. Gue bilang gitu. Sekarang nih? Waktu itu. Waktu itu. Jadi mereka nonton terus ketika kita rapat-rapat segala macam. Gue suruh mereka, lo dengerin situ. Kalau ada yang lo nggak cocok, WA gue langsung. Jadi, oh itu yang NGO, LSM, pelindung, ya pemerhati, pengacara TKI, nge-WA gue, Pak, bukan begini, Pak, bukan begitu. Jadi yang gue lakukan adalah gue meng-open transparansi. Alhamdulillahnya, anggota setuju. Setuju ya? Setuju. Jadi yang punya kepentingan itu gimana tuh? Gue nggak akan cerita di sini. Karena yang paling susah itu kan ngelobi mereka untuk setuju. Betul. Yang punya kepentingan kelompok, katakanlah lembaga ini, lembaga itu, swasta. Mereka setuju semua. Gua ketok, mereka syukuran semua, para TKI itu syukuran. Karena selama 9 tahun ini mandek. Dan sekarang undang-undang itu berubah menjadi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran, PPMI. Udah nggak ada penempatan. Dimana kalau dulu heavy-nya peran swasta, sekarang heavy-nya adalah peran negara, sampai pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, desa, semua bertanggung jawab terhadap TKI kita. Jadi bukan swasta lagi ya? Dan akhirnya undang-undang ini dibawa sampai ke ILO, ke PBB dan sebagainya. Mereka mengatakan undang-undang ini sudah bagus. Dan semua kawan-kawan itu happy. Mereka mengundang gue di webinar, launching buku, World Bank bikin presentasi dan mengatakan undang-undang ini berhasil, dianggap sudah sesuai dengan kriteria internasional. Artinya apa? Gue hanya membuka listen tadi. Dengerin aja ya? Dengerin dulu. Sekarang namanya Undang-Undang nomor 18 tahun 2017. Sayangnya pemerintah sudah 2 tahun ini peraturan pemerintahnya baru turun 1 dari 4 peraturan pemerintah yang kita minta. Nah, silakan nanti yang mau ngecek kayak apa sih Undang-Undang nomor 18 tahun 2017, prosesnya seperti apa itu. Tapi yang jelas kawan-kawan daripada migrant care, ya, jaringan buruh migran yang memantau, mengikuti, mereka bilang katanya, wah enak loh sama Pak Dede, kita dikasih dengar dan kita dikasih bicara. Cuman itu doang poinnya. Didengerin ya? Cuman itu. Di situ akhirnya kita dapat ilmu, dapat pengetahuan, dapat pemahaman. Gitu bro. Nah, yang gue perlu, nah kalau lu ngomongin tentang benang merah, mungkin gue jadi lebih, oh iya, mungkin ini benang merahnya ya, karena kita have the same energy, the same wavelength gitu. Nah, yang gue pengen ketahui adalah dari sisi lu sendiri, in realitasnya kayak gimana nih gitu. Contoh lu ketemu siapa? Kalau gue kan jelas nih, gue ketemu Dede Yusuf nih. Susah ya gue ngomong, tetapi begini deh. I believe bahwa setiap orang itu memancarkan sebuah warna. Ada warnanya. Ada warna. Some people call it aura. Oke. Ya. Dan aura ini bisa ditangkap, bisa dirasa, sehingga ada orang yang mengatakan, kok gue deket dia, kok bawaan gue sebel melulu ya. Ada sih. Iya kan? Kok gue deket sama dia tapi kok gue merasa nggak nyaman. Bener nggak?
Yes. Dan apapun yang terjadi, you cannot make business, you cannot make kolaborasi, you cannot make interaksi apapun juga. Tapi ada orang yang bisa memancarkan that comfort feeling. Gue enjoy, gue duduk sama dia, gue menemukan rasa nyaman, rasa aman, rasa kayaknya enak nih berbisnis sama dia, kira-kira gitu. So, meanings, it's up to you. It's up to you. Lo mau memancarkan apa? Jadi bukannya elunya ya, tapi Bukan. dari lu sendiri gitu. Yes. Jadi either kita mau ketemu tokoh A, B, C, D yang besar pun, tapi ketika kita sudah memancarkan aura yang mungkin, gue nggak suka tuh orang belagu, maka dia akan merasakan itu dan bilang, ini orang siapa sih datang-datang sok-sokan, dia akan ngeblok. Lo ngeblok, dia ngeblok. Dan nggak terjadi kolaborasi, nggak terjadi that aha moment. Itu sebabnya selalu pelajaran di mana-mana mengatakan open mind please, ya, open your heart please. Actually bukan soal mind dan heartnya, tolong baju lo dibuka. Baju yang merasa lo seorang yang hebat, seorang pintar, seorang kaya, seorang pejabat, atau orang yang merasa oh gue punya follower, subscriber jutaan, bukan yang itu. Karena apa? Setiap kita ketemu orang, kita ada change of aura tadi. Energi. Ya. Jadi it's like blem. Kalau kita membuka diri, dia akan blebeb, jelek. Jadi energi yang lebih besar. Tapi kalau kita udah langsung pakai jubah, maka orang ketemu kita pun akan nggak suka, sebel, udah malas tinggalin aja. Bukan karena orang itu, karena kita sudah membuat jubah sendiri, baju besi sendiri. Dan ini jangan-jangan kunci sukses lo ya, Bu? I don't know. Gue bisa ngomong karena gue jalanin. Jadi kuncinya kenapa gue bisa sampai di sini yang lu tadi cerita perjalanan gue, ya karena semua gue jalanin sampai sekarang. Jadi ada bukunya nggak, ada teorinya nggak ada. Belajar sendiri. Ya dirasa aja. Jadi dimulai dari yang tadi, intuisi, diawali dari benang merah, follow it, yakin, buka hati kita, pemikiran kita, listen, itu kan banyak semua yang tadi kalau dicatat. Banyak banget. Tinggal ngejalanin. Karena kalau dibaca jadi teori, belum tentu jadi milik. Karena begitu banyak ilmu yang bisa kita ambil. Mau dari sudut mana aja bisa. Ini kan hanya sebagian kecil yang gue ambil dari pengalaman gue. Kalau gue suruh jadi coach, bisa gue menceritakan teori yang lain. Bisa. Tapi bukan pengalaman gue. Bisa. Kalau bukan pengalaman, diceritain pun jadinya hanya jadi catatan. Bener banget. Bener nggak? Bener banget. Nah kan kalau buat Anda yang udah pernah ngalamin, ngedengerin pengalaman orang lain pun itu bisa make you lebih komplit lagi sih. Betul. Lebih komplit lagi. Nah, bicara peran orang tua. Oke. Peran nyokap mungkin ya. Ya. Besar nggak sih, Bu? Begitu lo nanya tadi barusan, peran orang tua, yang ada di dalam jawaban gue per detik tadi adalah berkah dalam diri kita, rezeki kita nggak akan kebuka kalau kita kualat sama orang tua. Benar. Walaupun ada dulu pelajaran yang mengatakan bahwa kamu surga di bawah telapak kaki ibu, ya. Kalau kamu nggak dapat restu orang tua nggak akan berhasil. Betul. Masalahnya dari mana? Karena begini. Ketika Tuhan menitipkan ruh kepada diri kita melalui hasil buah kasih antara orang tua, itu ada amanat yang dititipkan kepada kita, ruh kita, melalui orang tua. Dan orang tua itu akan mewakili sifat-sifat Tuhan dalam mencintai kita. Jadi begitu kita turun ke muka bumi ini, maka untuk mengenal sifat-sifat kasih sayang itu adalah dengan mencintai orang tua. Tapi kalau hati lo tidak mencintai orang tua, maka lo sama saja mengingkari sifat-sifat Tuhan. Makanya
Yang disebut durhaka, ya pasti lo nggak dapat rezeki ya durhaka. Ibunya aja dilawan, bapaknya aja dimaki-maki, gimana lo bisa berhubungan sama orang lain? Jadi itu yang disebut sebagai berkah lo nggak kebuka. Jadi kalau lu pengen sukses dalam hidup, dalam bisnis, dalam apapun juga, dan silahkan baca tokoh-tokoh besar dimanapun seluruh dunia, pasti dia mencium kaki ibunya, dia pasti hormat kepada orang tuanya, kepada ayahnya, ibunya. Karena respect kita kepada orang tua kita berikan itu menandakan kita siap menerima berkah yang lebih besar dan siap menyalurkannya lagi kembali kepada apakah anak, kepada keluarga, kepada karyawan kita atau yang lainnya. Kan kuncinya adalah hati kita dibuka. Kalau hati kita benci sama orang tua, sebel sama orang tua, kesel sama orang tua, kan begini. Dendam sama orang tua, kan begini kan. Nah kalau hatinya sudah begini, bisa nggak dia dapat rezeki yang bagus? Jadi so guys yang punya ya katakanlah hubungan sama orang tua yang kurang bagus, yang merasa kesel, yang merasa ada buru-buru deh, minta maaf. Lakukan aja yang terbaik, pokoknya hormat, respect, cium kakinya ibu kita. Kalau orang tua bapak masih ada, rawat dia, pijit kakinya dengan baik, minta restu. Itu insya Allah juga akan ngebuka pintu-pintu rezeki kita dimanapun. Gitu bro. Lu sendiri ada ritual tertentu nggak sama orang tua? Ya kalau ritual tuh biasanya pada saat kita mau menghadapi sebuah perhelatan besar, kayak gue pilkada lah, let's say. Ya pasti gue cuci kakinya ibu gue karena bapak udah meninggal. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kalau yang hari-hari ya kita berbakti lah. Sampai saat ini kita setua ini pun ya kita tetap berbakti kepada orang tua dan sebagainya. Itu harus. Pernah ada konflik? Pasti dong, orang tua sama anak pasti ada konflik. Tapi anak yang sadar dan memahami tadi konsep berkah, dia akan segera minta maaf sama orang tuanya. Bisa cerita nggak satu konflik? Mungkin yang... Jadi oke, gue cerita sedikit aja ya. Doa gue kepada orang tua bapak gue yang sudah almarhum. Almarhum bokap adalah orang yang keras sekali. Orang yang keras dan ya mungkin jalan hidupnya tuh rada-rada sedikit preman lah. Keras itu maksudnya lu digebukin atau gimana bro? Sampai ada peristiwa yang kayak begitu, sampai pernah ada juga. Ya. Pokoknya bergaulnya juga dengan orang-orang yang keras. Ya. Jadi waktu gue masih kecil SMP, SMA, gue memandang bapak tuh sebagai sosok yang harus dibenci. Sempat benci bokap ya? Bahkan gue dulu belajar bela diri itu agar bisa menangkis tamparannya bokap gue. Wow. Oke. Nah, tapi gue entah gimana, bokap dalam hari tuanya itu boleh dikatakan tidak bekerja ya, sehingga akhirnya hidupnya juga berat, susah gitu. Oke. Hello. Nah, entah gimana tiba-tiba gue main film, itu gue harus mensupport bokap. Umur berapa lo? Ya mulai dari SMA kelas 3 lah. Udah support bokap? Udah, support bokap. Dari SMA kelas 3? Lalu kemudian bokap sakit-sakitan, almarhum, ya sakit-sakitan dan bolak-balik ke rumah sakit. Yang mau tidak mau yang bantu adiknya bokap sama gue, yang harus bantu. Ya biasalah biaya rumah sakit. Selama bertahun-tahun gue berpikir, kok separuh penghasilan gue main sinetron, main film habis untuk biayain bokap sih? Itu sebabnya dulu gue nggak sempat beli mobil mewah, Ferrari dan sebagainya. Walaupun gue bisa, tetapi ada tanggungan di sini. Gue sempat bertanya itu, kok kenapa sih gue harus? Lo bayangin orang, artis, selebriti yang lagi punya ekonomi bagus, film kontrak banyak, tiba-tiba hampir separuh itu adalah kos biaya berobat. Sementara gue nggak suka
atau punya trauma dengan bokap. Tapi gue harus. Nah, tiba-tiba tidak lagi menjadi sebuah jengkel, tapi menjadi sebuah kewajiban. Ya udahlah, kewajiban. Sampai akhirnya tiba-tiba, on the last moment bokap mau almarhum meninggal, dia minta gue mendampingi, dia pegang tangan gue, dia ngomong begini, Dek, Papa melihat kamu memiliki tanggung jawab yang besar. Dan Papa doakan kamu jadi orang besar. Papa ikhlas. Gue bilang, udahlah Pak, gak usah dipikirin. Pokoknya Papa sehat. Nah, beberapa hari kemudian beliau meninggalkan kita semua. Tapi kata-kata itu muncul dari beliau, ya dengan segala hormat gue yang gue katakan tadi, mungkin hidupnya banyak keras, sehingga anak-anaknya jadi sempat, ya mungkin seperti membencinya, tapi karena ada tanggung jawab yang harus gue lakukan terus-terus, akhirnya menjadi kewajiban, dan akhirnya gue enjoy melakukan, dan tiba-tiba dia mengatakan, Papa ikhlas. And it happens, bro. Dari seseorang yang sangat keras ya, Iya. dulu sama lo ya. Berkahnya itu terasa sampai sekarang. Karena udah nggak ada kebencian gue kepada beliau. Malah gue jadinya adalah melayani beliau. Kan begitu kan? Wow. Bahwa kemudian gue bisa jadi ini, bisa jadi itu. Mungkin nggak itu berkah dari bokap gue yang mendoakan gue? Bisa jadi. Letting go ya. Padahal gue bisa ngebayangin sih, lu belajar bela diri sampai supaya bisa nangkis kebukan bokap, itu kan artinya dalam banget. Dan lu bisa forgive, itu prosesnya. Ya. Wow. Jadi the point is bukan to forget, but to forgive. So don't forget, but forgive. Kalau kita melupakan, kita berusaha melupakan masa lalu, itu akan nyantel terus. Gue setuju banget. Tapi if you forgive, lo memaafkan segalanya dan lo menjadikan itu sebagai sesuatu yang indah, maka ketika lo melayani orang tua, lo nggak akan terbebankan. Gitu. Makanya siapapun yang bisa melayani orang tua, gue kagum dengan orang-orang anak-anak muda yang sampai saat ini menunjang hidup orang tuanya. Gue kagum, gue salut banget. Karena apa? Itu berkah. Dan orang itu akan berhasil. Orang itu akan sukses. Karena dia sudah membuka hatinya untuk mau merawat orang tuanya. Tapi kalau ada yang meninggalkan orang tua, gue nggak mau ikutan, gue lu aja deh, kakak-kakak, adik-adik gue. Nggak ada berkah, bos. Gitu. Wow. Keren banget bro. Thank you banget udah banyak banget sharing hari ini. Gua melihat bahwa interview kali ini merupakan salah satu interview yang gua belajar bukan hanya secara secara pikiran aja, tetapi juga secara emosi dan secara spiritual. So buat gue, it's one of the best interview that I've had. Wah, luar biasa. Buat diri gue sendiri ya. Dan gue harap yang pada nonton juga dapet nih. Dan gue jadi speechless mau nanya apa lagi bro, tapi padahal daftar pertanyaan banyak. padahal nih daftar pertanyaannya segini nih, ya kan. Tapi dari tadi gue kagak baca-baca atau juga. Tapi no, I like this interview karena you are listening with your heart. I do. Bukan with your intellectual. Yes. Kalau dengan intelektual, yang terjadi adalah wawancara seperti kayak wawancara media. Kalau you listening with your heart, maka yang dapat adalah yourself. Jadi apa yang datang dari hati akan menyentuh hati ya. Betul. Jadi itu nggak menjadi penting lagi tuh. Tapi kan gue mesti prepare bro. Oke.
So, mungkin pesan lu buat para pebisnis atau pada orang di luar sana yang lagi mengalami tantangan dalam hidup deh. Kira-kira satu hal deh, apa sih yang mereka bisa lakukan sekarang? Barusan kata-kata yang muncul di kepala gue adalah smile, Smile, ketawa ya? tersenyum. Ketawa kadang-kadang konotasinya seperti mentertawakan nasib. Yes. Tapi kalau tersenyum berarti lo happy. Jadi dalam kondisi apapun kita, apakah finansial kita sedang jatuh, bisnis nggak jalan, smile akan memberikan that positive energy untuk tetap berkobar. Dan positif energi kita tidak akan menjadi energi negatif seperti kebencian, dendam, iri, dengki, sirik, atau mungkin menjadi ngomongin orang lain dan sebagainya. Karena senyum itu pintu dari positif energi. Kalau kita bisnis, kita berdagang, kita melakukan sebuah entrepreneurship dan kita perlu senyum, maka orang akan melihat kita juga dengan hati yang sama. Orang akan tertarik membeli produk dari kita, tertarik berbisnis dengan kita, karena yang kita sajikan bukanlah fake smile atau senyum palsu, tapi senyum yang diterbitkan dari perasaan kita, hati kita yang memang kita orangnya smile. Mukanya smile, tapi hatinya juga smile. Sehingga tanpa disadari, walaupun saat ini kita punya hutang, kita punya apa, anytime, bisa saja kita ketemu orang yang bahkan akan mengatakan, udah lo bisnis sama gue aja deh, kita bagi hasil, dan mungkin itu bisa jalan. Tapi kalau kita tutup diri kita dengan kekakuan, dengan dendam, dengan sirik, dengan kebencian, dengan keki, dengan jengkel, dengan marah kepada A, B, C, D, maka otomatis saat itu juga kita menutup pintu berkah kita. Wah, keren banget bro, keren. Tetap luar biasa. Thank you bro, Dede Yusuf. Oke, sama-sama bro. Mudah-mudahan kita ngobrol nggak membosankan. Yang pasti buat gue guna banget. Oke. Dan gue rasa kalau buat mereka yang ngedengerin, banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Kalau bisa bukan nonton sekali, 2 kali, atau 3 kali. Karena ini boleh dibilang kisah hidup yang mungkin bro Dede juga belum pernah sharing ya. Pernah sharing juga. So thank you very much. Dan ingat ya, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube saya dan juga ke channel YouTube Bro Dede Yusuf di Jendela Kang Dede. Jendela Kang Dede. Dan dari saya dan Bro Dede, salam miliarder. Miliarder.